Ya, dengan Oke. Kang Anan masih on mood ya suaranya? Nice. Lagi nyantai nih kayaknya nih. nyantai. Aku sambil ngerokok apa ya? Boleh Kak, lanjut Kak. Bebas Ay, kita. tapi direkam ini. Oh iya. Pokoknya salam kenal dulu sama teman-teman DCP. Mungkin saya belum sempat silaturahmi langsung, tapi insya Allah selama ini kita berteman di grup sementara lah. Iya. Oke, ini mungkin kita sembari menunggu yang lain ya, teman-teman yang lain. Iya. Ini pesertanya berapa? 670 ya hari ini ya? Iya. Langsung membludak 600 ya? Naik ya dari 400-an ya? Cepat naiknya Kak. Soalnya hostnya kan ganteng hostnya. Oh, apalagi pembicaranya ya. Jadi cepat jadi. Ini kita ngebahas apa sih, host sama pematerinya sama-sama kompak jenggotan begini. Gimana menumbuhkan jenggot yang panjang gitu ya? Oke. Siapa tahu nanti di ini. Jadi ambasador nanti. Jadi ambasador bener. Oke, kita mungkin sambil nunggu dulu ya. Kemarin tuh inisiasi pertanyaan siapa ya? Teman kita yang di DCP. Itu Mas Dufan itu namanya. Oh, Dufan. Dufan. Oh, Dufan. Ya, Dufan. Dufan, keren ya, dunia fantasi. Dufan itu kalau nggak salah beliau itu kemarin sempat kerja di bank kalau nggak salah ya, sama Kak Andi ya. Juga ikut tim Kak Andi ya? Bukan ya? Bukan Dufan ya? Dufan itu? Bukan. Yang kita pernah kemarin ketemu di Seruput itu bukan Dufan ya? Bukan kayaknya. Bukan ya? Iya, aku udah pernah kerja sama di bank aku. Enggak, maksudnya dia ex bank yang sudah keluar, fokusnya ke bidang desain gitu sekarang. Oh, Dufan siapa namanya? Dufan kalau nggak salah itu namanya kemarin. Soalnya sempat ketemu juga berapa kali gitu kan. Lupa kayaknya Ida deh. Oh, bukan ya? Kebanyakan mungkin namanya. Udah. Ya, gimana Kang? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang? Di tengah pandemi Kang? Lancar ya? Sibuk apa sekarang? Ini lagi sibuk jadi hostnya Kang Anan. Kayaknya lagi di lapaknya itu ya kalau lihat backgroundnya itu. Iya. Ini sengaja Mas Andi. Aku promo lapak aja. Promo lapak. Sekalian. Ada yang kelaparan kan jadi terinspirasi ngeliat bulat-bulat gitu. Oh iya, ada Joli gitu. Lanjut. Benar-benar. Ini ada Mbak Intan sama Mas Rendika. Boleh nih kalau mau say hello dulu sembari teman-teman yang lain nunggu. Iya. Karena kita juga pastinya di grup DCP juga kan tidak semuanya pernah berkenalan dan pernah mendengar. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sambil kerja Mas ya. Rendika. Kenalin saya Rendika. Iya, kerja ya. Oh, siap. Mas Rendika, kesibukan apa Mas? Oh, kerja di Matahari Mas, di Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Wow, jauh ini. Keren. Memang orang sana ya? Iya, asli orang Linggau Mas. Iya. Mantap. Jadi kalau Matahari sekarang sudah buka ya? Atau udah ini gimana Matahari? Udah buka Mas. Udah buka sementara lagi. Ngikutin aturan protap COVID lah. Oh gitu. Iya. Keren. Wah seru ya. Ada teman-teman dari luar kota juga. Iya benar. Iyalah. Harus ini ya. Satu Mas malam nih Mas. Malam Jumat ini ya.
Apa jadi kalau malam Jumat? Cuman ngabari baik malam Jumat gitu. Cuma ngabari baik. Iya. Jadi gimana Kang? Kemarin Kang ketemu sama siapa Kang kemarin? Siapa tuh? Yang kemarin katanya apa? Ada acara ya kemarin ya? Oh iya, betul. Teman brand aktivis dari Jambi sama Lampung. Jadi kita karena prepare untuk meeting nasional di bulan Oktober dari Sumatera berangkat. Oh, di mana acaranya Kang? Rencananya kemungkinan kalau nggak Jakarta ke Jogja jadinya. Gitu. Iya. Tapi kemungkinan sih Jakarta lah paling mudah dijangkau ke teman-teman. Bisa semua ini ya. Itu apa kalau kayak brand aktivis itu juga ada ini Kang, misalnya kayak siapa yang jadi pionirnya, kayak tokoh-tokohnya, atau emang itu nggak ada figur di sana? Ada figur utamanya ya CEO kami, Mas Arto Subiantoro. Beliau yang menginisiasi adanya Indonesian Brand Activist Network lahir, kemudian beliau juga yang memfasilitasi kami mengenal satu sama lain dan berjejaring dengan beberapa pihak yang kami sih berharap itu bisa menjadi paling tidak mentor utama, kemudian nanti bisa mendapatkan materi itu dan kita masing-masing katakanlah perwakilan kota itu bisa katakanlah edukasi atau sharing ke teman-teman gitu perlahan gitu. Jadi saya pun punya katakanlah bobot kewajiban untuk bisa sharing ini terus ke teman-teman yang membutuhkan gitu sih sebenarnya. Benar. Itu jatuhnya dia sebagai komunitas kah atau sebagai apa Kang? Saat ini mungkin masuknya ya komunitas lah ya. Komunitas ya. Nantinya katakanlah difokuskan mungkin akan menjadi sebuah lembaga yang punya sisi nilai hukumnya secara perusahaan. Jadi itu karena selama ini kan sementara yang support itu dari kalau tahun lalu itu ada Bekraf, kemudian saat ini masuk ke Menteri Koperasi dan UKM. Waktu awal tahun kemarin sempat disupport dan diundang dan diskusi bareng. Jadi ada beberapa hal yang kemungkinan lumayan terbuka jalannya bahwa teman-teman meskipun katakanlah di daerah yang selama ini kurang informasi ya salah satunya tugas kami ikut mensosialisasikan apa yang menjadi katakanlah target atau rencana kerja pemerintah melalui Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi dan UKM gitu. Jadi kami ikut mensosialisasikan itu. Iya. Berarti saling terintegrasi antar kementerian juga gitu ya? Ya, betul. Jadi tadi siang saya sempat sowan dengan Dinas Perindustrian juga yang di Demang. Jadi ada sedikit sharing sama beberapa komunitas dan apa yang kami perlukan, kemudian apa yang Dinas perlukan. Jadi mudah-mudahan sih ke depan bisa lebih sinergi ya. Karena kan kita kan let's say lah contoh mau diskusiin dari sisi hak kekayaan intelektual. Kita pastinya sebagai UKM kan membutuhkan beberapa fasilitas, entah kemudahan birokrasi, entah kemudahan rekomendasi. Nah, hal itu kan yang bisa memberikan hanya dinas-dinas tertentu. Nah, kita berharap dengan adanya, ya katakanlah nanti bisa melalui DCP, Uda Fajar yang koordinator, teman-teman di DCP yang belum memiliki HAKI siapa bisa didata, kemudian bagaimana untuk bisa melakukan pendaftaran, nah itu bisa dilakukan. Nah, support dari Dinas Perindustrian misalnya bisa memberikan legalitas semacam rekomendasi bahwa katakanlah Uda Fajar kemudian punya bisnis apa adalah komunitas UKM di Palembang. Nah, dengan adanya selembar rekomendasi itu lumayan untuk bisa mengurangi budget ketika melakukan pendaftaran. Suatu efek. Iya. Oke, Agus, coba ngomong Gus.
Agus kok gelap-gelap gitu, Gus. Sudah benar, Gus, laptopnya, Gus? Screen-nya sudah benar. Lagi rusak, makanya dia lagi ngeblur gitu. Iya. Mas Randy, sehari-hari memang kerja ya, Mas ya, di Matahari ya? Iya, kerja Mas. Sekarang visual betul juga Mas. Oh, Mama sekolah juga. Sekolah di mana? Enggak, visual juga kerja. Oh, visual juga. Iya. Sebagai freelance lah berarti ya? Hah? Sebagai freelance, sebagai freelance desain ya? Sebagai freelance desain. Iya. Gimana kalau di Linggau dari komunitas buat desain, buat ini banyak nggak di sana, juga aktif nggak? Kalau di Linggau sih belum ada sih Mas, rencana mau buka juga, mau ajak teman dari Linggau itu buat komunitas sendiri. Udah kelihatan di Palembang udah ada. Nah, terus mau buat Linggau. Cuma belum ada ketemu orang-orang yang udah minat benar-benar ke desain. Gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau buat ini di sana gimana, buat apa kayak misalnya apa UMKM atau apa gitu. Banyak kan kalau kliennya sendiri gimana? Kliennya sendiri banyak kan siapa? Kalau buat di Linggau. Oh, kalau klien sendiri sih belum nampak bener Mas ya. Kalau misalkan saya tuh banyaknya ke Matahari, jadi kalau misalnya di luar belum dicoba. Iya. Oh, jadi kayak semacam ini ya, departemen VM kali ya, Mas Randy ya? Virtual marketing. Iya. Saya dulu sempat ada di departemen itu untuk sekitar 8 bulan. Oh iya. Iya. Mau nanya boleh dah? Lanjut Gus. Ini gini nih Kang Anan. Sebentar Gus, ini kayak lagi program apa gerbek gitu. Gak apa-apa ya, yang penting kan suaranya kan kedengeran. Ini itu loh. Terkait gini ya, terutama teman-teman atau yang terutama kayak udah pajar sih ya. Ini saya pernah baca nih ya, salah satu desainer Indonesia, mungkin Kak Andi mungkin kenal nih, yang punya Singaraja itu, yang dari Jawa ya, orang Jawa itu siapa itu? Singaraja Desain itu kan? Nggak kenal. Ya, kebetulan saya follow IG-nya, itu tuh pernah ada kasus gini, karya dia gitu kan, dia tuh bikin logo ke kliennya, terus si logo itu dicaplok sama sebuah brand di Vietnam kalau nggak salah, atau di Filipina, itu kayak semacam kedai mie, tapi konsepnya kayak mini resto gitu. Jadi sempat viral juga di Filipina, masuk berita segala macam. Nah, itu gimana Kang Anan? Maksudnya dari sisi apa ya, perlindungan hukum katakanlah ya. Kalau dari sisi desainer itu apanya gitu? Karyanya kah atau apanya gitu? Maksudnya biar supaya meminimalisir orang-orang nggak bertanggung jawab itu nyaplok gitu kan? Kira-kira seperti itu, mungkin bisa di-share. Ya, sebatas saya tahu bahwa ketika seorang desainer melakukan katakanlah karyanya dan menciptakan masterpiece, memang ada baiknya industri yang dia katakanlah dia seorang agensi. Saya punya teman begitu, orang agensi yang punya hasil karya ya, desain. Kalau di Haki memang ada beberapa kelas yang menyebutkan desain seperti apa yang mau dia lindungi. Nah, saya sih nggak hafal banget dari 1 sampai kurang lebih 45 kelas itu di kelas berapa aja, tapi kurang lebih saya pernah baca di kelas 42 muncul, kelas 35 juga ada, kemudian kelas advertising juga ada. Nah, itu salah satunya kayak perlindungan desain dari bentuk poster, kemudian desain dari bentuk website, desain dari bentuk advertising, itu semuanya memang ada poin-poin yang bisa dilindungi. Nah, mungkin saya mohon maaf bila belum terlalu mendalami di situ, karena selama ini saya mengikuti dari dunia kuliner. Kalau di dunia yang tadi saya boleh komen nggak nih? Sama Agus memang lumayan banyak cerita ya, salah satunya kayak tadi. Nah, apakah desain tadi itu masterpiece-nya sudah dilindungi oleh si penciptanya atau tidak? Ya, kita nggak tahu. Tapi
kebanyakan memang orang-orang yang katakanlah tidak kreatif mungkin tinggal mencaplok saja. Kalau di beberapa materinya teman-teman DCP kan saya mengikuti justru bagus sekali tuh. Ada yang bisa sharing tentang bagaimana mengambil gambar yang boleh dan tidak, yang boleh seperti apa, kemudian kalau ngambil free pick seperti apa dan sebagainya kan itu sebenarnya bisa diikuti. Makanya salah satu poin yang cukup penting ketika melakukan pendaftaran merek itu ada poin yang di garis bawahi dan dicetak tebal adalah kalimat itikat baik. Itikat baik itu Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Bang Ramzi. Aurat. Ada di WC di sini Bang Ramzi. Kepanasan tabu. Sisi penciptaannya mungkin harusnya lebih aware bahwa dia menciptakan sebuah masterpiece yang punya nilai ekonomis. Nah, salah satu nilai ekonomis itulah kenapa sebaiknya dilakukan pendaftaran merek. Kalau memang merasa itu ada nilai ekonomisnya, lindungilah segera gitu. Karena ketika itu sudah dilindungi dan dicaplok sama orang, kan lebih mudah datanya bahwa katakan itu hasil karya saya gitu. Kalau tanpa itu ya nggak ada bukti yang bisa disertakan gitu. Saya boleh nyambung nggak nih sedikit? Lanjut. Ya, Monggo, jadi dari pengalaman ya. Jadi misal ambil contoh logo ya. Ini dulu pernah saya bahas bahasnya bukan di komunitas kita sayangnya di luar. Nah itu. Jadi seperti kasusnya George Bakwa dulu yang Mataram ya atau apa dulu tuh, yang logonya dipakai untuk desain logo kota. Oh oke. Yang jembatan yang bentuknya M itu kan logonya dipakai oleh desainer atau agensi Indonesia, ambil katanya plagiat dari logonya buatan si Bakwa. Nah, jadi waktu disampaikan ke beliau, dia nggak menanggapi dan dia hampir nggak peduli. Itu karena begini, ya. Jadi kalau kita sebagai desainer itu sebetulnya logo yang kita buat itu sifatnya tergantung kontrak. Tapi secara umum, biasanya hampir selalu itu work for hire. Yang berarti logo itu setelah diserahkan ke klien menjadi milik klien. Milik klien, betul. Makanya si George itu nggak peduli, hampir nggak peduli. Sebab itu bukan urusan dia lagi. Ya. Jadi, seperti saya misalnya, buat logo. Di kontrak, itu dituliskan kalau logo ini adalah work for hire, yang sampai saat diserahkan ke klien, itu produk akhirnya menjadi milik klien. Seluruh hak milik itu diserahkan sepenuhnya ke klien pada akhirnya. Di luar konsep, logo-logo yang nggak terpakai, misalnya ada revisi, kan misalnya ada beberapa draft kan, nah, draft-draft yang nggak terpakai itu nggak disertakan. Jadi yang dialihkan kepemilikannya ke klien itu adalah logo akhir, hanya logo akhir. Kemudian setelah berakhir kontrak, itu ada surat perjanjian lagi, surat pengalihan hak. Dan memang tertera itu cukup simpel, cuma satu halaman yang menyatakan bahwa si desainer, nama Andi Saleh, alamat segala macam, menyerahkan desain logo ini sepenuhnya kepada klien. Nah, di bawahnya lagi itu ada keterangan penyerahan hak ini, sebab begini, hak cipta, ya, kita nggak bicara masalah trademark atau copyright ya, maaf, bukan masalah pendaftaran paten atau pendaftaran merek, tapi hak cipta. Nah, kalau di kita, tolong dikoreksi ya kalau salah. Tapi yang saya tahu, hak cipta itu timbul secara otomatis melekat dengan si penciptanya. Seperti itu. Yang bisa dilindungi nanti dengan pendaftaran. Nah, jadi manfaat dari surat penyerahan
hak tadi, itu si desainer melepaskan haknya, kemudian diserahkan sepenuhnya ke pihak klien. Dengan catatan di bawahnya, penyerahan hak ini tidak melindungi klien dari, maksudnya tidak menyertakan pendaftaran merek, tidak menyertakan lain-lainnya, dan itu diurus sendiri oleh klien. Jadi misalnya ada kasus, kita desain logonya untuk klien otomatis kan, bukan logo kita. Kemudian logo itu katanya dicaplok oleh desainer luar atau desainer lain, nggak mesti desainer luar, desainer manapun. Itu sebenarnya bukan urusan si desainer, itu urusan si klien. Sebab yang punya haknya itu bukan desainer lagi. Jadi nggak perlu ngotot. Kalau kita mau istilahnya buat orang aware dengan tindakan yang mencaplok logo tadi, ya silahkan. Tapi kalau untuk langkah hukum, itu secara legal, si desainer nggak punya hak apa-apa. Karena dia mendesain produk akhir tadi bukan untuk dia, tapi untuk si klien. Nah, yang mau mengejar kepentingannya itu ya kliennya tadi. Nah, mungkin di situ, kalau pengalaman saya di situ. Itu sampai dibawa ke notaris, yang masalah pengalihan, penyerahan, dan pengalihan hak cipta desain tadi ke klien. Nah, kayak gitu. Oke. Berarti emang semua legalitas itu diurus sama klien berarti Kak ya, bukannya sama kita selaku desainer ya? Iya, jadi pada prinsipnya diurus oleh yang punya kepentingan, oleh yang merasa kira-kira punya stake paling besar di sini. Kalau desainer kan pekerjaannya sudah selesai, dia dibayar untuk membuat sebuah desain, misalnya logo, dan logo itu sudah diserahkan ke klien, gitu. Jadi misalnya saya beli lemari, kemudian lemarinya dicuri orang, saya nggak bisa salahin pengrajin lemarinya, atau pengrajin lemarinya mau marah-marah ke orang yang curi, kan nggak masuk akal. Jadi yang terlibat di sini itu yang pihak-pihak akhirnya si klien dengan siapa yang misalnya mencuri atau ya segala macam itu. Oke. Betul. Terima kasih Mas Andi. Itu clear banget itu. Ya, mungkin dari Kang Anan mau tambahan lagi, Kang Anan? Ini sudah hampir 8:30, mungkin sembari kita mulai saja. Iya. Pada kenapa malam ini kita melakukan diskusi ya melalui webinar. Jadi terinisiasi oleh pertanyaan teman kita di kelas DCP, bagaimana katakanlah secara teknis mendaftarkan mereknya, dan akhirnya menyambung dengan kenapa merek kita harus dilindungi gitu. Jadi gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini umum sekali muncul di teman-teman yang selama ini bisa jadi ketika membangun bisnisnya tidak memikirkan, bisa jadi memang sengaja di skip dulu, atau memang katakanlah belum kepikiran bahwa kayaknya nggak penting ya, bisa jadi begitu. Cuman seiring bertambahnya waktu, bahwa secara katakanlah kepentingan kita sebagai pemilik usaha pastinya memikirkan hal-hal selain legalitas, bagaimana melindungi apa yang sudah dilahirkan dari sisi brand. Nah, ini terbilang cukup kalau di Indonesia kasusnya masih dibilang tabu banget enggak. Tapi kalau ngelihat data, memang perbandingan antara pertumbuhan UKM pemilik bisnis dengan angka pendaftaran merek itu sendiri tidak imbang. Jadi space-nya masih cukup lebar gitu. Makanya pemerintah akhir ini cukup gencar, apalagi kemarin setelah muncul adanya kasus by kasus, rame tentang ayam geprek dan sebagainya. Hal itu juga men-trigger beberapa departemen untuk bisa menarik kembali isu ini dan bisa memotivasi teman-teman. Jadi ada yang berpandangan bahwa proses mendaftarkan atau memiliki
hak merek atau paten dan cipta itu susah. Ya bisa jadi informasi itu memang selama ini tidak kita cari, atau bisa jadi memang informasi itu ada tapi tidak sampai ke kita. Nah, kitalah sebagai pemilik usaha memang harus getol gitu ya, harus rajin untuk bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan teman kita siapa kemarin, Dufan ya. Dufan ya. Tapi saya lihat malah nggak ada gitu sayangnya. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kita bisa cerita nanti. Bahwa prosesnya sebenarnya terbilang cukup mudah. Kalau saya pribadi kepengennya teman-teman justru bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Mandiri dalam arti kita bisa melakukan pendaftaran itu by personal, jangan tergantung oleh pihak lain. Kalaupun ada pihak lain, katakanlah di sini ada konsultan misalnya, atau pihak kolektif yang akan melakukan pendaftaran, sebaiknya di situ adalah proses diskusinya. Bahwa yang mengeksekusi dan memutuskan bahwa saya di industri kuliner dengan produk bubur ayam, saya mau mengambil hak kekayaan intelektual untuk melindungi produk saya di sisi apa saja. Nah, kita sebagai pemilik brand yang memutuskan. Karena beberapa hal kejadian ketika ada pihak yang melakukan kolektif untuk pendaftaran, itu katakanlah si pemilik brandnya justru kurang diajak diskusi, kemudian kayak karena waktunya terbatas, jadi memilih subkelas pun jadi terbatas. Nanti saya coba uraikan lebih panjang. Jadi saya mengajak teman-teman mungkin melalui Uda, Fajar di DCP dan teman-teman, kita pelan-pelan coba aware dengan hal seperti ini. Mendaftarkan merek itu penting, melindungi kekayaan kita itu penting, karena ada nilai ekonomis yang berjalan di situ. Bahwa prosesnya itu mudah, sangat mudah. Apa yang dibutuhkan itu cuman KTP, di-scan, kemudian ada contoh tanda tangan, kemudian ada logo atau biasa disebut dalam proses itu etiket biasanya. Itu sama dengan logo yang kita miliki yang mau didaftarkan. Cukup 3 itu. Plus yang tadi saya sempat singgung di awal, ada selembar surat rekomendasi dari dinas terkait. Apakah itu dari dinas koperasi atau dinas perindustrian, yang menyebutkan bahwa kita itu adalah anggota dari komunitas tertentu yang ada di kota yang bersangkutan. Contoh, bubur ayam Joli adalah salah satu produk kuliner di Palembang yang menjadi bagian komunitas A misalnya. Nah, kita tinggal minta ke Departemen Perindustrian, kemudian meminta sebuah selembar surat rekomendasi yang menyatakan hal tersebut. Nah, surat itu kemudian nanti kita scan untuk melengkapi tadi KTP, contoh tanda tangan, kemudian contoh logo atau etiket. Jadi ada 4, satunya lagi adalah surat rekomendasi. Fungsinya apa? Kalau kita melakukan jalur pendaftaran, memilih itu jalur yang umum, bukan UKM, itu angka 1,8 juta untuk satu merek di satu kelas. Tapi ketika kita bisa menggunakan surat sakti rekomendasi, nilainya hanya Rp500.000 saja untuk satu merek di satu kelas. Jadi ketika bisa memilih di 2 kelas, artinya akan double bayar. Nah, secara teknis, merek itu setahu saya maksimal 2 hari saja. Di hari pertama kita melakukan pendaftaran melalui akun yang sudah kita bikin di DGIP, kemudian mengikuti apa yang harus diisi, sampai di ujungnya adalah kita mendapatkan sebuah e-billing untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini kita lakukan manual, harus datang ke ini dilakukan oleh pendaftaran ini melalui Bank BNI. Jadi kita tinggal langsung datang bawa selembar e-billing yang sudah kita dapatkan dari printout, datang ke kasirnya
kasir BNI itu sudah tahu bahwa ini adalah untuk bayaran pendaftaran merek. Otomatis itu mereka sudah tahu. Jadi nggak usah menjelaskan apapun, tinggal bawa, liatin suratnya, dia langsung tahu. Nah, hari berikutnya kita tinggal memasukkan e-billing yang sudah dibayar. Itu kalau sudah melakukan pembayaran dan diterima oleh pendataan, itu otomatis beberapa data akan kebuka untuk melakukan step 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dan itu bisa secara waktu itu sangat cepat udah. Jadi mungkin hanya waktu 1 jam kurang lebih, itu selesai semua. Nah, yang terkadang masih, bukan simpang siur, tapi masih leak information-nya adalah teman-teman merasa bahwa oke, saya udah mendaftarkan merek nih, saya berhak untuk merasa aman. Padahal ada proses kemudian yang sebaiknya masih ditunggu dengan harap-harap cemas. Jadi secara teknis, kalau mau merasa aman dari pendaftaran merek, itu kita baiknya menunggu kurang lebih 10 bulan. 10 bulan pertama tidak ada gangguan, baru kita boleh bernafas lega bahwa insya Allah prosesnya lancar, 10 tahun mendatang merek kita sudah dilindungi secara eksklusif oleh pemerintah. Kenapa harus 10 bulan baru merasa nyaman? Ketika misalnya masuk di awal bulan Juli, ya, Juli, itu 1 bulan pertama itu akan ada namanya secara teknis, secara pemeriksaan, pemeriksaan formalitas. Nah, di sini adalah hal-hal formal yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, apakah sudah melengkapi atau tidak. Bila itu sudah terlengkapi, itu akan masuk ke fase pengumuman. Nah, pengumuman ini sifatnya publik, artinya dari Kementerian DCKI itu akan mengumumkan bahwa wahai rakyat Indonesia, ini ada satu merek, katakanlah contohnya Joli misalnya, Joli dengan logo seperti ini, di kelas begini, apakah ada yang merasa dalam tanda kutip haknya terganggu? Dan waktu pengumuman itu berjalan 2 bulan lamanya. Artinya setelah pengumuman di bulan Juli, Agustus, September, itu pengumuman selesai. Bila dalam waktu 2 bulan, itu tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, artinya di bulan berikutnya masuk ke pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif inilah yang memakan waktu cukup lama. Kalau secara formal hitungannya, itu adalah 150 hari kerja. Kurang lebih 6 bulan. Jadi ada 1 bulan, 2 bulan, plus 6 bulan. Itu tadi kenapa lebih aman ketika merasa sudah dilindungi semuanya dan clear itu di 10 bulan kemudian. Karena selama ada beberapa teman yang udah daftar, udah dong, udah aman gitu. Padahal belum tentu, karena kan bisa saja ketika pengumuman lolos, fase substantif ini ada masalah, dan ada pihak yang kemudian mencoba untuk katakanlah merasa haknya terganggu. Disitulah ada proses eksaminasi, ada proses hearing, ada proses diskusi, dan itu langkahnya juga lama. Jadi 150 hari itu bisa bertambah ketika ada masalah, dan ketika masalah muncul belum berarti bahwa merek yang kita ajukan itu ditolak. Jadi ada proses di awal, itu ada usul tolak. Usul tolak itu nantinya bisa direspon oleh si pihak penguji bahwa apakah usul tolak ini secara materi administratif dan buktinya sesuai atau tidak. Bila iya, ya artinya prosesnya akan lama lagi. Kurang lebih begitu. Jadi proses ini dulu yang bisa coba kita pahami di awal, tapi bukan berarti waduh lama ya. Iya. Kenapa lama? Karena yang mau kita ajukan, yang mau kita perjuangkan ini adalah nilai hak ya.
hak kepemilikan, bukan semacam izin semata. Kalau izin mungkin hanya KTP, KK, dan slip PBB, biasanya izin itu akan keluar seminggu 2 minggu ya. Kalau ini karena berbicara hak orang lain, ada hak kita dan hak orang lain yang bisa saja terjadi perselisihan. Nah, itulah kenapa jadi lama. Karena pemerintah membantu mengklirkan itu terlebih dahulu. Jadi kurang lebih mungkin saya mengawali informasi dari sisi itu dulu udah. Oke. Jadi kemudahan untuk mendaftar itu sangat mudah, tapi bahwa prosesnya panjang, betul. Panjang dalam arti karena pemerintah juga kepengen meyakinkan kita sebagai pemohon bahwa oke, hak yang kamu ajukan itu tidak melanggar hak orang lain, makanya itu prosesnya jadi lama, karena ngeceknya juga bisa berkali-kali. Dan kalau data terakhir itu di awal tahun 2020 dari Kementerian Kumham itu sendiri, di panitia pemeriksa merek itu jumlahnya tidak sebanding dengan proposal pendaftaran merek yang ribuan. Meskipun itu sudah dibagi, kalau nggak salah update-nya adalah ada 6 kelompok, di masing-masing satu kelompok itu ada sekian puluh orang, tapi satu orang berbanding sekian ratus, bahkan mungkin 1.000 proposal itu bisa terjadi. Makanya itu yang jadi panjang prosesnya. Jadi kurang lebih itu dulu, udah. Oke, siap. Baik, ini ada nih yang nanya nih dari Koiril. Mungkin teman-teman yang silakan mau bertanya, silakan nanti langsung aja di ini nih ya. Ini ada di kolom komentar. Ketika kita sudah daftarkan merek, ada hak dan kewajiban yang akan kita dapatkan. Lalu aku juga ada merek juga, ada sifatnya nggak ada ikatan sama organisasi atau apapun. Apakah nggak bisa dapat surat rekomendasi? BTW merek ini di bidang jasa dan juga kelas online desain. Nah, ini gimana Kang, maksudnya Kang? Yang mau ditanyakan poin apanya nih? Saya takutnya salah poinnya. Sudah mendaftarkan merek, ada hak dan kewajiban, oke. Yang akan kita dapatkan apa misalnya gitu. Kalau yang akan kita dapatkan apa ya sudah jelas bahwa kita mendapatkan hak kepemilikan atas merek yang kita daftarkan. Paling sederhananya di situ. Bahwa tadi sempat saya singgung ada beberapa kelas pilihan, betul. Contoh nih, Vektor Kades itu adalah sebuah institusi atau lembaga kelas online. Let's say kayak DigiClub lah. Okay. DigiClub itu juga bisa mengajukan nama institusinya ke pendaftaran, kemudian mengambil beberapa poin sub jenis kategori yang menyebutkan bahwa DigiClub atau katakanlah Vektor Kades itu menyelenggarakan kelas online, menyelenggarakan katakanlah kelas edukasi dan sebagainya. Itu ada beberapa pilihan. Sayangnya memang itu mesti dibuka. Jadi saya pun tidak hafal benar karena selama ini jujur saya fokusnya ke industri kuliner, jadi kurang lebih kalau kelas 29 30 lumayan hafal beberapa titik. Kalau yang seperti ada saya sampaikan sih ada beberapa pilihan yang bisa kita klik, kemudian hak-hak itulah yang bisa melekat menjadi haknya kita untuk bisa dilindungi. Bahwa kewajibannya apa ya, kewajibannya mungkin secara material kita bayar. Itu kewajiban kita sebagai pemohon. Kemudian haknya itu tadi, haknya kita mendapatkan perlindungan selama jangka waktu 10 tahun pertama dan bisa diperpanjang. Hak itu melekat, kemudian tidak boleh ada orang lain atau pihak lain yang mengganggu. Manakala ada yang hadir mengganggu, itulah fungsinya sebuah sertifikat yang bisa menjadi bukti bahwa itu adalah milik saya. Contoh, saya sempat sharing kalau nggak salah tentang bubur ayam Joli ya. Okay. Dalam perjalanannya ternyata ada pihak lain yang terindikasi ingin mendompleng katakanlah trafiknya Joli yang terlihat lumayan hangat. Jadi jaraknya dari titik Joli itu nggak sampai setengah kilo saya lihat. Itu namanya muncul nasi ayam Joli juga. Mungkin beliau belum sadar bahwa di subkelas nasi ayam pun saya lindungi nama Joli. Jadi ketika misalnya dia melakukan industri dan usaha itu
kemudian tetap ngotot dengan nama Joli, saya bisa ngasih tahu dengan baik bahwa mohon maaf saya menjadi pemilik pertama untuk kata Joli di industri atau subkategori nasi ayam tadi. Jadi dengan selembar sertifikat itulah kita bisa ngasih tahu bahwa sebaiknya yang dipakai dengan kategori yang sudah saya pilih itu sebaiknya diganti. Karena kalau misalnya dia ngotot untuk menggunakan itu dan saya tiba-tiba ya oke lah kalau memang dia bebel gitu ya nggak mau, ya saya maju ke tingkat yang lebih serius gitu, misalnya menggugat ya bisa jadi gitu. Karena kan itu ada nilai ekonomis, itulah salah satu manfaatnya. Jadi karena ada hak kita yang terganggu, itulah kita bisa katakanlah membuktikan dengan lebih serius. Terus tadi ada kalimat bahwa dia ada juga merek yang sifatnya nggak ada ikatan sama organisasi gitu. Nah, ini yang saya kurang paham, maksudnya ikatan apa dan organisasi apa. Ya, mungkin coba Khairil masuk. Oke. Kang Anan. Yes, Bos. Apa kabar? Ya, sorry nih, aku benar-benar awam soal merek ini kan, jadi pengen tahu juga nih soal daftar-daftar merek itu kan. Jadi maksudnya aku kan Vektor Kades ini nggak terikat sama sekali, kayak misalnya kalau organisasi desain itu kan di Indonesia itu kan ada kayak ADGI gitu kan. Oke. Asosiasi gitu kan. Nah ini nggak sama sekali ada hubungan kayak member atau anggota gitu, ini Kang. Gimana itu Kang? Yes. Apakah aku mesti daftar dulu ke ADGI-nya atau gimana itu? Oh, maksudnya gini Kang, aku dapat ini terkait mendapatkan surat rekomendasi tadi mungkin ya? Iya, benar. Oh, tentang surat kan rekomendasi. Lumayan bisa 500 kan daftarnya murah. Betul. Iya, benar. Lumayan lagi. Dari 1,8 jadi 500 itu bukan lumayan lagi. Terkait rekomendasi, saya pikir itu bisa katakanlah gini, untuk mendapatkan surat rekomendasi itu kan sebenarnya hal yang sangat mudah dalam arti bisa jadi gini, Uda Fajar pun bisa mengajukan ke Dinas Perindustrian bahwa Uda Fajar itu mewakili sebuah komunitas. Nah, ketika mendaftarkan nama komunitasnya dengan beserta sekian jumlah masyarakatnya yang ada di situ, ketika nanti Vektor Kades itu pengen mendapatkan sebuah surat rekomendasi, itu bisa jadi langsung ke Dinas Perindustrian atau melalui UDA untuk menginformasikan bahwa ini ada anggota saya yang ingin mendapatkan surat rekomendasi dengan tujuan untuk atau digunakan untuk mendaftarkan merek. Itu dari Dinas Perindustrian akan serta-merta, kalau memang fix ini biasanya sih ada cross check bahwa iya dan tidak. Meskipun rata-rata fakta di lapangan kalau orang sudah kenal tuh biasanya oke lah, lu mau ngambil dari komunitas apa? Ada Yubi, ada Asik Aja, ada dari kelas Shopee dan sebagainya. Itu cukup banyak karena siang tadi saya coba diskusi dengan beliau, kurang lebih di Palembang itu ada sekitar 65 komunitas. Nah, salah satunya kan bisa dipilih, atau mungkin itu tadi saran saya bisa jadi Uda Fajar maju ke Dinas Perindustrian segera dan mewakili bahwa saya ada komunitas, saya ada jumlah tertentu yang kepengen saya juga tergabung dan bisa terkoneksi dengan baik dengan Dinas Perindustrian misalnya. Salah satu fungsinya itu tadi. Jadi ketika ada layanan informasi, Uda Fajar bisa dihubungi. Ketika ada pengajuan surat rekomendasi, melalui Uda Fajar juga bisa difasilitasi untuk di-announce ke masyarakatnya atau warga atau membernya. Jadi mungkin itu saran yang boleh dipertimbangkan untuk maju ke sana. Karena kan sayang ada sekian ratus teman-teman yang bisa katakanlah dinaungi haknya, kemudian bisa mendapatkan informasi yang lengkap kan, oke juga tuh gitu. Jadi ya amal jariah dan amal jejaring lah gitu. Iya, benar-benar. Bisa kita lakukan. Nah, itu kan kalau buat ininya itu harus ini enggak, kayak misalnya komunitasnya mungkin ada semacam legalitasnya, atau emang cukup dengan dia perkumpulan saja tanpa ada legalitas bisa kita ngajuin juga ke dinas gitu, atau gimana? Oke. Thank you. Sementara saat ini bisa dibilang mumpung belum ada persyaratan secara legalitas. Jadi bisa mengajukan bahwa buktinya apa? Oke, yang saya pahami di beberapa muncul
bisa membuktikan bahwa oke, saya punya grup member ini sekian ratus orang yang aktif sekian. Jadi kan misalnya gini, di WA ada, di Telegram pun ada. Let's say lah dari 250 orang yang aktif, ya kita jujur-jujuran aja. Kayak tadi saya bilang, saya punya komunitas, kemudian untuk di BLM yang aktif itu 20. Tapi dari 20 ini ya saya perjuangkan untuk bisa mendapatkan haknya. One day ada rekomendasi, dan ternyata mereka punya jadwal tersendiri. Jadi kayak misalnya nih ada teman-teman industri yang membutuhkan, katakanlah di antara member DCP itu ada setahu saya kayak ada Edo gitu ya, ada Harda yang industri sablon gelas gitu ya. Dia kan punya kebutuhan pembelian mesin pembuatannya itu. Nah itu dari dinas yang terkait itu bisa memberikan fasilitas kemudahan pembayaran, kemudahan diskon sampai gratis itu ada. Tapi mereka juga bertahap. Nah ini salah satu beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan teman-teman UKM udah. Jadi bisa didaftarkan. Oke. Lanjut, siapa mungkin lagi yang mau bertanya? Monggo. Dari Koril ada lagi atau dari Bang Rams? Oke. Lanjut Bang Rams. Bang Ramzi, lanjut. Yes. Bos. Ya nanya. Kalau untuk pendaftaran brand ini, misalnya kayak aku nih, misalnya kan ada kayak brand-brandan sih yang belum ada legalitasnya, brand yang jualan rokok kayak gitu, kalau istilahnya type pound gitu. Nah misalnya pengen dapat tuh, ada hubungan nggak misalnya apakah brand ini sudah harus wajib NPWP atau semacamnya kayak gitu untuk ngurus pendaftaran nama itu? Thank you. Mengingatkan jadi gini, ketika kita sudah fix melahirkan sebuah brand, minimal dari sisi brand identity-nya itu sudah clear. Ada logo, ada nama, secara visual itu sudah oke. Mungkin langkah terbaiknya adalah segera telusuri, yang kemarin sempat saya sharing di grup WA, lakukan penelusuran ketersediaan nama brand yang kita sudah putuskan. Jadi apakah di Indonesia itu nama tersebut sudah digunakan apa belum? Satu. Kemudian apakah nama yang sudah ada itu di kelas yang mau kita tuju? Itu penting. Di kelas yang sejenis. Jadi kalau kedua hal itu open, saya pikir segera lakukan untuk mendaftarkan merek. Tapi apa yang terjadi bila namanya sudah muncul di hasil penelusuran? Misalnya nama itu sudah muncul ada sekian belas atau sekian puluh atau bahkan sekian ratus. Coba tracking apakah kategori yang kita mau tuju itu masih tersedia atau tidak. Karena dari sekian puluh atau sekian ratus yang muncul itu biasanya ada yang ditolak, ada yang kadaluarsa, ada yang prosesnya juga masih proses hearing, itu muncul. Di publikasi itu ada kode-kode tertentu yang katakanlah menyebutkan posisi atau status saat ini gitu. Jadi kalau mau fight ya kita fight sekalian. Tapi saran saya coba clearkan terlebih dahulu di proses brand identity-nya. Jadi nama itu sebaiknya sudah clear, kemudian logonya juga sudah clear. Nah, ketika itu sudah clear, ada baiknya segera lakukan penelusuran. Ketika lakukan penelusuran ada hasil positif, saran saya sih segera lakukan pendaftaran merek. Itu akan lebih bagus. Nah, hubungannya tadi dengan pertanyaan apakah ada hubungannya dengan NPWP dan sebagainya? Hubungannya begini. Ini contoh kasus nyata yang saya temukan 2 minggu yang lalu. Ada salah satu teman yang coba diskusi, kebetulan dia bukan orang Palembang, industrinya kopi. Ternyata industrinya bukan hanya kopi, ada peye, ada makanan yang lain. Kemudian dia ingin diskusi mengenai hal ini. Kita lakukan penelusuran bersama. Ternyata namanya sudah ada di DJKI. Ternyata kelas yang mau dia ambil itu sangat umum dan sudah dipakai sama orang.
Artinya kesempatan itu sudah sempit. Bisa dibilang, kalau saran saya, jangan didaftarkan. Kenapa? Sayang duit 500.000 itu akan menguap begitu saja, karena tidak bisa diambil. Artinya lolos atau tidak lolos, duit itu tetap masuk ke pemerintah sebagai kewajiban kita. Nah, apa yang terjadi dengan industrinya? Yang saya tanya kemudian adalah, industrinya sudah jalan 8 tahun, sudah menghasilkan sales yang tinggi, dan sudah punya audiens yang loyal, database-nya udah oke, tapi kemudian dari sisi kekayaan intelektual, ternyata gagal untuk didaftarkan. Maka semua surat legalitas yang tersebut atas nama brand tersebut, nilainya jadi 0. Kenapa? Karena nama itu secara hukum kan tidak diakui. Artinya yang memiliki ya bukan dia gitu, karena sudah ada pemilik pertama yang menggunakan. Ini kalau kita bicara secara legalitas. Jadi hubungannya tadi, ada baiknya sebelum bikin pembuatan PT atau misalnya pembuatan CV yang berhubungan dengan nama brand tadi, ada baiknya kita sudah melakukan pendaftaran. Artinya kita sudah mengunci bahwa nama kita itu sudah aman, baru kita bikinkan legalitas. Karena kan nanti yang dulu namanya baru bikin legalitas ada baiknya begitu, betul. Karena kalau kita sudah bikin legalitas atas nama brand, misalnya contohnya adalah nama brandnya Vektor Kades gitu. Ternyata ketika itu sudah jalan, legalitas katakanlah ada situ yang mengatakan bahwa nama brand usahanya Vektor Kades, ternyata nama Vektor Kades itu tidak bisa didaftarkan, itu kan sama aja dengan bahwa kita mengelabui pemerintah tentang data. Jadi namanya jadi ilegal sebenarnya. Meskipun katakanlah ya sudahlah merem aja lah, ya itu juga banyak yang melakukan begitu. Tapi kalau kita tadi berbicara dalam ranah yang runut, yang legalitas, ada baiknya melakukan begitu gitu. Jadi kalau hubungannya ke kayak NPWP apa dan legalitas yang lain, saran saya justru clearkan dulu di sisi pendaftaran merek. Jangan sampai itu jadi hal yang apa ya dibilang sia-sia banget juga enggak sih, tapi paling tidak energi dan rupiah yang sudah dikeluarkan ketika melakukan legalitas itu bisa terminimalisir resikonya gitu, kurang lebih begitu. Oke, iya, saya boleh langsung nyambung nggak nih? Boleh, lanjut Bang. Yes. Bukan, Ramzi tadi sudah selesai belum pertanyaannya? Sudah aja. Dia pergi. Bang Ramzi, gimana Bang Ramzi? Masih puas atau ada lagi yang ingin ditanyakan Bang Ramzi? Oke, paham. Terima kasih. Nanti. Anda puas, saya lemas soalnya. Lanjut ke Andi. Oke, jadi daftar pertanyaan saya mungkin agak panjang, tapi mungkin bisa dijawab dengan cepat, Kang. Jadi misalnya ada satu pertanyaan mungkin saat dijawab sekali udah selesai gitu. Oh, oke. Izin dulu dengan hostnya nih, boleh nggak saya tanya nih? Lanjut ke Andi, lanjut. Jadi pertama masalah. Iya, kita punya waktu nggak nih? Masih punya. Ini sudah unlimited. Oh, ini yang limited. Unlimited ke unlimited. Unlimited, kalau udah Fajar bikin unlimited. Diakalin. Jadi masalah pendaftaran perusahaan ya. Kalau pengalaman saya, jadi kalau waktu dulu pendaftaran, saya pikir sih kalau dari sisi kita yang nggak mau repot, itu sebenarnya kan diurus oleh orang. Kalau kemarin itu saya bawa ke notaris untuk pengajuan untuk bangun mendirikan perusahaan. Kalau yang saya tahu itu pendaftaran merek dan pembuatan surat segala macam itu diurus semuanya sekaligus kan. Jadi kalau seandainya ada yang bangun perusahaan kemudian melewatkan tahap pendaftaran merek, itu kayaknya notarisnya nggak benar, sebab mestinya dari awal sudah tahu kalau itu tuh satu paket kan. Yang kalau yang satunya dilewatkan itu akan bermasalah nantinya di kemudian hari gitu kan. Nah, ini yang pertanyaan yang cepat dulu Kang ya. Masalah pendaftaran tadi ini berlaku, saya asumsikan berlaku nasional kan? Betul. Ya, jadi kalau kita seandainya ingin mendaftarkan di luar negeri, itu kita berurusan dengan entitas yang di sana gitu ya? Bisa jadi melalui Indonesia, karena
Oh, bisa. 2018 Indonesia sudah menjadi bagian dari Madrid Protocol. Madrid Protocol itu sederhananya begini. Ketika Mas Andi mendaftarkan mereknya dan kemungkinan itu akan didistribusikan atau dilakukan bisnisnya di luar negeri, itu bisa sekali daftar di Indonesia, itu langsung connect ke 20 negara. 20 ya? Ya, 20 negara saja. Tapi itu memang ada tahapan setelah nasional, kemudian internasional. Itu dalam gitu. satu paket Tapi, biaya? Satu proses? Beda-beda. Oh, beda. Okay. Artinya untuk di nasional sendiri, rupiahnya, kemudian untuk yang internasional ada sendiri. Oke. Yang kedua ya, lanjut ya. Lanjut. Yes. Kita asumsikan ini bukan perusahaan, tapi hanya ingin mendaftarkan brand. Misal, tadi Vektor Kades, bukan berupa perusahaan resmi jasa. Legal, sifatnya jasa gitu, atau personal brand yang ingin didaftarkan mereknya. Kan ada dua nih, ada yang namanya merek, kemudian ada logonya. Nah, masalah pendaftaran merek tadi, misalnya saya ambil contoh Vektor Kades. Itu bagaimana aplikasi pendaftarannya? Apakah terpisah merek dan logonya? Sebab mereknya bisa beda, logonya bisa sama dengan orang lain, atau ya kalau namanya sama otomatis batal kan? Nah, kalau misalnya namanya yang sama, kemudian namanya beda, tapi logonya kebetulan sama dengan logo orang lain yang sudah mendaftarkan logonya. Nah, itu pada saat kita mengajukan aplikasi untuk pendaftaran merek, yang saya dengar tadi itu kan kita mendaftarkan nama dan apa tadi, etiket logo. Ya, itu beriringan atau dua-duanya itu terpisah, mereknya dulu atau mereknya hanya mereknya atau dan kemudian hanya logonya. Oke. Dalam sebuah pendaftaran merek itu berlaku bersamaan. Artinya nama dan logo atau etiketnya itu dilakukan berbarengan. Makanya biasanya salah satu tadi, kenapa waktunya lama? Karena pemeriksaan. Jadi kayak yang katakanlah yang saya tangkap adalah dari pertanyaan Mas Andi itu ada kesamaan ya. Apakah ada kesamaan boleh mengajukan atau tidak? Di salah satu misalnya namanya beda tapi logonya mirip, atau namanya tidak, logonya berbeda atau sebaliknya lah gitu. Enggak, nah, kalau namanya sama otomatis nggak mungkin kan? Betul. Betul. Tapi kalau sekarang undang-undang yang terbaru itu memang ketika ada hal yang berhubungan dengan persamaan pada pokoknya, ini cukup menjadi sebuah katakanlah apa ya, hal yang harus dipikirkan bahwa kita kan memang rata-rata UKM tuh otaknya kan jenius ya, kreatif gitu. Ketika ada ABC kita rada mirip-miripin ABCD atau BCA dan sebagainya, itu untuk di kategori yang sama itu sudah pasti akan ditolak. Nah, saya jawab dulu yang pertama tadi, apakah beriringan atau tidak? Iya, bersamaan. Makanya ketika melakukan pendaftaran merek, biasanya kalau kita mau ngecek dalam 2 minggu pertama ketika sudah melakukan masukin data, biasanya hanya nama, kemudian kelas yang dituju. Itu logonya belum muncul. Biasanya rata-rata logo itu muncul karena masih pemeriksaan data itu tadi. Apakah ada kemiripan dari sisi konsep dan sebagainya, itu semuanya dicek. Contoh, dulu kita mengenal kasus pecel lele lela. Yeah. Di awal pecel lele lela itu kena semacam teguran dari pihak SBUX. Karena apa? Konsep lingkaran dan warnanya itu menyerupai. Memang untuk yang berhubungan dengan merek internasional, karena ini posisinya adalah merek terkenal, itu rada rumit. Dan posisinya meskipun dia tidak sekelas, itu bisa kena teguran. Kalau di Indonesia hanya berlaku yang sekelas atau tidak. Kalau di yang berhubungan dengan merek internasional atau terkenal itu, meskipun tidak sekelas, itu pasti akan kena masalah. Jadi satu, berjalan berbarengan. Yang kedua, masalah kemiripan itu juga sebaiknya kita tidak berusaha untuk ngotak-atik bahwa oke, itu namanya itu tadi, katakanlah Nike, NIKE, kemudian oke lah kita bikin produk namanya NAIKE,
gitu kan, sebutannya sama-sama Nike gitu. Nike, ya. Nah itu dari pronounce-nya saja sudah tidak berbolehkan, meskipun itu beda tulisan dan beda logo gitu. Jadi gini, maksud saya, ya, ambil contoh Nike tadi ya. Jadi Nike kan punya logo swoosh-nya. Yes. Nah, kita punya misalnya, kita tinggalnya mungkin di balik batu, nggak kenal Nike misalnya. Kemudian kita buat jasa, misalnya pelatihan. Kebetulan kita buat logonya logo swoosh juga, karena kita asumsikan itu kayak tanda centang gitu ya misalnya. Nah, kita daftarin nih. Nah, pada saat mendaftarkan kan kita daftarkan nama pelatihan kita, disertakan etiket logonya. Iya. Nah, pada tahap pendaftaran, berarti kita nggak akan tahu kalau logo itu sudah dimiliki oleh orang lain gitu ya. Salah satu fungsi dari penelusuran itu tadi yang sempat saya sharing, itulah salah satu fungsinya bahwa apakah itu sudah ada atau belum. Iya, tapi Mas Kang, saya melihat seluruh proses ini kacau ya. Sebab kita tadi Mas Kanan bilang sebelum semuanya dimulai kita bayar dulu, gitu kan? Betul. Nah, ini lihat di gratis. Yang berbayar itu adalah inisiasi untuk pemeriksaan, kemudian untuk melihat datanya ada atau enggak. Sebab pada akhirnya jika ditemukan ada kesamaan atau tidak, uangnya hangus. Betul. Gitu kan? Jadi kalau saya lihat pada prinsipnya sebenarnya uang yang kita bayar itu uang untuk proses discovery ini, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, seandainya kita sudah bayar, kita sudah daftarkan, betul. Kemudian ditemukan kalau logonya itu sama, yang mirip ya, untuk menghindari keraguan, anggap kasus ini sama persis. Ya, jadi nggak ada keraguan lagi di situ. Orang nggak akan mungkin keliru ini beda, jadi itu sama persis. Nah, itu ada remedinya nggak? Misal dalam proses itu kita ajukan logo baru sebagai penggantinya, seperti itu. Atau prosesnya batal sama sekali, kemudian kita ajukan ulang lagi. Akhirnya, ya. Yang saya pernah dengar itu ada dua hal yang kemungkinan muncul. Yang pertama adalah kita fight, katakanlah tadi yang hidup di balik batu itu fight bahwa ini saya tidak mencontek apapun, murni karena hasil pemikiran. Nah, itu prosesnya biasanya di proses awal usul tolak, kemudian proses hearing. Hearing itu dibutuhkan, kenapa kamu bikin logo yang ternyata sebenarnya sudah ada pemiliknya, atau mirip dengan pemilik sebelumnya. Proses itu maju sampai ke pengadilan tata niaga, kemudian sampai ujungnya ke akhir itu di Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk bisa diperjuangkan juga. Cuman masalahnya begini, khususnya di Palembang lah, bahwa informasi ini kan memang masih sedikit sekali yang mau mengupas, katakanlah mengedukasi hal begini, bahwa sebaiknya kalau memang bisa itu tidak mirip. Tapi kalau memang mirip, pasti ada pihak pemeriksa merek itu membutuhkan alasan yang sangat kuat. Itulah dibutuhkan bukti dan argumen yang nantinya bisa dilakukan katakanlah sama-sama proses untuk fight. Saya pernah dengar kasusnya di Indonesia itu ada yang bisa bukan menang ya, tapi bisa didaftarkan, kemudian boleh dimiliki ketika ada kemiripan logo, tapi secara argumen dan analogi. Kenapa? Contoh, kenapa namanya Joli? Kan Joli sudah ada. Oke, Joli itu lahir karena filosofinya begini dan artinya adalah jodoh lidah. Nah, itu sebuah argumen dasar, kemudian saya bisa buktikan secara proses penamaan itu seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan karena kalau kita katakanlah, kan ada juga yang beberapa di antara kita yang ya sudahlah karena mirip kayaknya susah, saya mau rebranding aja misalnya. Ada juga yang begitu. Bisa jadi saya kan nggak nyontek siapapun gitu. Ini murni dari pemikiran kita dan lahir atas dasar
Iya, gimana Mas? Ya, kasusnya yang tadi misalnya, misalnya gini, Swoosh tadi ya, dengan proses discovery ini, akhirnya kita tahu, oh ternyata bahwa logo itu dipakai oleh perusahaan raksasa multinasional, gitu ya. Dan kita mungkin sadar, oh iya saya nggak mungkin bersaing dengan mereka, saya mau ganti logo. Itu bisa nggak pada tahap itu? Oh, dalam tahap itu bisa. Oh bisa ya. Iya. Jadi nggak perlu membatalkan aplikasi kemudian ulang lagi dari awal. Itulah kenapa. Oh sorry, salah. Tapi sorry, kalau dalam tahap aplikasi otomatis gugur aplikasinya. Proses mendaftarkannya gugur. Jadi dia harus ngulang memang. Itu pahit. Betul, itu pahitnya buat kita memang. Jadi kayak ya sudah setor ke negara gitu. Kita dipaksa setor negara, makanya ini challenge juga buat kita untuk terus mengikuti update-nya seperti apa. Bahwa kalau saya lihat kalau teman-teman di Jakarta memang sudah mulai ada beberapa kelompok tertentu kayak lawyer khusus haki, kemudian mengedukasi, kemudian kita bisa jadi ngerti dan sebagainya. Itu luar biasa. Kalau di kita nih ini yang masih jadi challenge bahwa yuk kita melek tentang pendaftaran merek dan hal-hal apa yang boleh diajukan, apa yang kenapa ditolak, kenapa bisa didaftarkan dan sebagainya. Itu yang harus kita sama-sama pelajari bersama. Karena benar kata Mas Andi tadi, bisa jadi ini sebenarnya secara pendaftaran nilainya 0 sebenarnya. Angka yang diwajibkan untuk dibayarkan itu hanya untuk menutupi proses ya energi untuk melakukan penelusuran semuanya dan sampai akhir bahwa oke, kamu sudah oke dan maju gitu. Bisa jadi begitu gitu. Tapi ya memang pahitnya adalah uang yang sudah disetorkan memang tidak bisa dikembalikan gitu. Iya, kalau saya pikir itu mungkin kasus yang mungkin langka ya. Ya. Tapi enak aja tahu gitu kan kalau yang terjadi adalah seperti itu. Sebab jadi ada desainer logo basis di New York namanya Sagi Hafiz. Kalian yang desainer harusnya tahu. Jadi mereka itu dia punya konsultan, bukan konsultan tapi jasa pengacara yang tugasnya khusus untuk menelusuri merek dan logo. Jadi logo yang mereka desain itu sudah didaftarkan atau belum. Jadi konsep pikir mereka seperti ini. Itu bahkan mereka daftarkan sebelum diajukan ke klien, saking gilanya mereka itu. Jadi kalau mereka punya 3 konsep logo, itu 3-3-nya didaftarkan langsung. Didaftarkan. Padahal kliennya belum tentu setuju. Iya. Argumen mereka adalah jangan sampai klien nanti jatuh cinta, lalu pada akhirnya tahu orangnya sudah menikah, katanya gitu. jadi mungkin nyambung dengan kalimat yang semalam ya. Udah dihalalin duluan gitu. Duluan. Nah, kalau masalah kembali ke proses tadi yang saya bilang agak kacau tadi dan juga sebenarnya Kang Anan kan cerita dari kita sebagai pihak yang mengajukan sebetulnya ya harus menunggu sampai 10 bulan. Sebetulnya bagaimana skenarionya kalau dibayangkan kita bukan pihak kedua tapi kita pihak yang menerobos masuk sebetulnya. Jadi kan makanya saya lihat prosesnya agak kacaunya di situ. Sebab kalau tadi seolah-olah hanya kita yang mengajukan. Contohnya misalnya bubur ayam Jolly tadi. Kita ajukan proses pendaftarannya, kemudian selama total 10 bulan kita lihat apakah ada masalah atau ada enggak. Tapi bagaimana kalau seandainya ternyata kita sebenarnya yang jadi masalah? Ya kan? Kita mengajukan merek pada saat di tengah proses orang yang sedang berada dalam fase 10 bulan sedang menunggu mereknya disahkan. Seperti itu. Nah, kan? Itulah ada asas F2F yang kemarin saya singgung, first to file. Jadi di hari yang sama pun yang menjadi pertimbangan adalah detik ketika data itu diterima oleh dinas panitia pemeriksa merek. Jadi detik pertama yang duluan siapa ya itulah yang akan diproses duluan sampai final. Oke. Yang terakhir Kang.
Jadi Monggo, Mas. ya pendaftaran ini berlaku selama 10 tahun. Dan bisa Berlakunya diperpanjang. Ya. Betul. Pada saat perpanjangan itu hanya tinggal seperti memperpanjang SIM gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang harus diverifikasi ulang atau apalagi, pokoknya tinggal setor lagi atau bagaimana prosesnya? Yang saya dengar sih belum update, tapi ya ini kurang lebih data Oke, 2019 itu hanya renewal saja. Jadi kayak menyampaikan bahwa akan meneruskan kepemilikan haknya. Tapi tidak katakanlah tidak diminta pembayaran. Nah, ini apakah betul free atau memang tetap membayar dengan nilai UKM yang dulu pernah dibayarkan 10 tahun yang lalu begitu. Mungkin sementara 10 tahun lagi baru pikirin gitu ya. Begitu ya. Ya karena kan perubahan pemegang kekuasaan kan ininya juga berbeda-beda. Penguasa lah kebijakan. Iya, okay. Betul. Sudah, Karena, thank you. Sudah jelas. Minggu lalu kalau ngomongin angka ya, saya jadi pengen ngomongin angka nih. Dari DCKI aja per awal tahun 2020 itu dapat pemasukan uang pendaftaran itu sekitar 400 miliar. Itu dari nasional saja gitu. Ya angkanya cukup gede kan untuk departemen ya. Oke lah gitu. Ini Kang, jadi biayanya tadi itu flat ya untuk seluruh apa tadi? Seluruh industri, seluruh bidang. Jadi hanya ada dua sih Mas Andi. Ada dua. Jadi ketika dia masuk dengan pilihan umum, dia akan kena cas 1,8. Ketika dia masuk dengan wilayah UMKM, dia akan kena cas 500.000. Oke. Gitu. Oke, siap. Oh iya, satu lagi. Sorry. Sorry bos. Siap, sekalian Kak. Lanjut. Iya. Jadi ada merek, ya. Kemudian ada paten. Nah, itu perbedaan prosesnya gimana, Kang? Atau sama atau bagaimana? Kalau prosesnya bisa dibilang hampir sama, tapi bahwa beberapa syarat yang ditentukan di situ sudah pasti berbeda karena kan ranah atau wilayahnya berbeda. Saya sih tidak terlalu mendalami bagaimana seluk-beluk paten ya, hanya kulit luarnya saja, sementara bahwa secara proses hampir sama dengan bagaimana kita melakukan pendaftaran merek. Itu daftarnya juga di DJ apa? Di DKI juga ya. Betul. DKI juga. Oh. Betul. Itu nanti kan di ketika melakukan penelusuran kan ada pilihan paten kah, merek kah, cipta kah, indikasi geografis kah gitu. Jadi di sektor mana yang mau kita pilih untuk ditelusurin itu akan muncul. Oh ya, kemudian satu lagi. Sorry borong ya. Tadi kan Mas Anan bilang ada kasusnya kalau bidangnya terlalu umum. Ya? Oke. Jadi apa insentif kita untuk mendaftar di sub bidang yang spesifik? Kalau seandainya yang di atasnya, misalnya kuliner, bisa nggak hanya kuliner gitu? Kalau bicara umum kuliner saja nggak bisa, dia masih spesifik. Oke. Saya ambil contoh Joli deh ya, yang mudah lah. Maksudnya mudah tuh ya karena saya melakukan dan pelajari dan aplikasikan, jadi nanti tinggal dicocokkan saja dengan kelas masing-masing. Joli itu produk utamanya adalah bubur ayam misalnya. Nah, saya lindungi di produk utamanya dulu, kemudian di subkategorinya yang berhubungan dengan kompetensi yang bisa Joli lakukan. Artinya, ya contoh realnya gini, saya pernah jualan dimsum, saya masih punya produk dimsum, saya bisa jualan bakpao, saya bisa jualan susu kopi, dan saya bisa jualan produk yang lain. Untuk melindungi ke depan bahwa dari gangguan hak orang lain ketika mau mendompleng nama Joli, saya kepengen melindungi beberapa subkategori kelas yang ke depan pengen saya lakukan lagi. Contoh, saya di pendaftaran kemarin itu melindungi katakanlah di produk dimsum juga, di produk susu kopi juga, di produk
katakanlah bakpao juga. Jadi ada beberapa subkategori yang bisa saya pilih dalam sekali pendaftaran. Ada yang katakanlah gini, ada yang berbeda misalnya, tapi Joli jual salad buah juga. Nah, kebetulan salad buah itu beda kelas. Artinya kalau mau saya ambil lindungi juga di salad buah dan sayuran, saya ngambil di kelas 29 di kelas sebelahnya. Artinya saya akan melakukan 2 kali e-billing untuk pendaftaran di 2 kelas yang berbeda. Kalau terlalu umum itu sudah pasti nggak bisa diajukan. Salah satu contoh ketika satu merek itu tidak bisa didaftarkan itu adalah karena sifatnya itu berbicara tentang kategorinya. Contoh, mereknya apa? Manis. Produknya adalah gula. Itu nggak bisa. Atau mereknya apa? Hitam. Untuk produk kopi. Karena pada umumnya kopi berwarna hitam. Jadi hal-hal begitu juga sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan. Atau enggak, jangan nekat diotak-atik deh gitu. Jadi kalau misalnya ada nama produknya apa? Narkoba gitu misalnya. Narkoba itu adalah kepanjangannya apa? Nasi rebus kompor apa gitu misalnya. Secara informasi itu tidak mengandung hal yang negatif, tapi itu dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan hal-hal yang positif. Itu juga sebaiknya jangan dilakukan. Oke, lanjut nih, ada lagi nih dari Hari. Hari, silakan masuk Hari. Masuk. Lanjut bro. Yes. Halo, Assalamualaikum Kang Anan. Waalaikumsalam. Salam. Bos. Kang, aku mau tanya Kang. Jadi kemarin kan kami tuh sebenarnya ini masih kami karena memang waktu daftar ternyata nama yang kita daftarkan itu udah diambil orang. Oke. Jadi kami memutuskan untuk berdamai sehingga kami yang ganti nama padahal udah ke branding. Itu istilahnya kayak kecelakaan lah bagi kami gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kita yang kemudian mengalah karena nggak mau ada masalah ke depan dan kita juga berharap bisnis kita ini jadi besar. Amin. Kita yang harus ganti nama gitu. Karena nama yang kita lama itu ada di 5 kelas, itu semuanya ada. Dan kita produk kita semuanya ada semua. Waduh, jadi nggak bisa berkelit. Iya. Nah, terus gini Kang, aku mau tanya. Jadi kan ke depan juga rencananya bisnis kita ini mau masuk ke ranah ekspor. Nah, tadi kan udah disinggung sama Kang Anan nih untuk negara-negara yang ada 20 katanya tadi ya. Kalau untuk protokol Madrid ya. Gimana Mas? Untuk yang protokol Madrid iya 20 negara. Oh, jadi kita harus ke Madrid gitu Mas ya? Kayak bukan. Itu hanya istilah aja, Bos. Nama protokolnya aja. Ya. Aku udah siap-siap mau jalan-jalan soalnya. Itu nama programnya aja. Oh, jadi kita nanti minta program protokol Madrid ke Dinas Perindustrian. Lebih tepatnya sih bukan ke Dinas Perindustrian, itu ke Kemenkumham. Kita akan meminta. Oke. Jadi nanti waktu kita ngurus ini kan katanya setahun Mas ya, baru keluar ya AKI. Kalau sertifikat itu paling cepat 2,5 tahun untuk saat ini. Oh iya benar, 2,5 tahun ya. Wadaw. Jadi sambil kita ngurus ini 2,5 tahun itu nanti akan ada opsi misalkan protokol Madrid atau enggak gitu Mas ya. Kalau untuk protokol Madrid itu kalau tadi kan di Indonesia secara katakanlah pemeriksaan substantif itu 150 hari atau 6 bulan. Kalau yang berhubungan dengan internasional itu jatahnya 18 bulan baru clear. Oh. Artinya nambah hari Mas ya, nambah waktu ya gitu. Nambah waktu. Betul. Lebih panjang. Oke. Paham. Gitu. Jadi tapi paling tidak kita mungkin suggest-nya begini. Yang biasa saya lakukan katakanlah mengedukasi teman-teman, ketika membuat sebuah nama brand yang nanti akan diajukan ke Haki, coba dipikirin jangan terlalu terasosiasi dengan produk yang kita jalankan. Jangan langsung bilang bahwa namanya apa, bakso gepeng gitu misalnya. Ya bakso gepeng itu
sudah pasti nggak bakal bisa diajukan karena itu asosiasi itu umum. Jadi sebisa mungkin itu tidak terasosiasi dekat dengan industri yang kita jalankan. Contohnya apa ya? Contohnya Joli lah gitu. Joli kalau nggak ada kata bubur ayam tuh orang kan nggak notice bahwa itu industri kuliner. Iya, taunya gang itu. Gang. Enggak. Jangan mas, jangan. Iya. Oke, sudah nih? Terus mas. Tadi belum selesai. Oh, jadi kayak jangan sampai ada nama kita tuh ada menyentuh kata-kata. Alhamdulillah kita nggak ke situ. Alhamdulillah namanya memang beda sama sekali nanti ke arah produk. Cuman berarti Mas, jadi kan kita misalkan nih ini belum selesai, ke protokol Madrid tadi juga belum selesai, cuma permintaan udah ada dari negara-negara lain, itu masih tetap lah kita bisa kirim Mas ya. Menurut saya sih masih diurus. Iya. Gimana? Artinya katakanlah kepemilikan pendaftaran merek itu belum clear kan, belum ada keputusan gitu. Saya pikir sih bener. Kalau saya ini belum pribadi aja, saya pikir sih jalan aja gitu. Karena kalau sudah kalau ada indikasi ditolak kan biasanya di bulan ketiga itu akan muncul informasi hearingnya. Artinya ada pihak lain mencoba memproses itu. Iya. Siap. Thank you Mas Anan. Yes. Tercerahkan. Insyaallah. Lanjut Agus. Mudah-mudahan ekspor tahun depan. Amin, Allah. Mudah-mudahan bulan depan Mas. Madrid ya. Makasih Mas Anan. Ayo Gus, masuk Agus. Baik, jadi sebenarnya tadi yang pengen ditanyakan gini Kang Anan. Tadi sebenarnya nyambung ke pertanyaan Kak Andi ya. Yang penjelasan Kang Anan bahwa misal saya hari ini tanggal 23 Juli saya entry ke Kementerian DJKI, katakanlah aplikasi. Tadi kan Kang Anan menjelaskan bahwa kemudian proses 2 minggu itu adalah logo sebuah brand itu kadang tidak dimunculkan oleh website dikarenakan masih dalam proses verifikasi lah katakanlah kan. Iya. Nah, seperti sekarang contoh Joli itu kan sudah muncul, sekarang sudah proses ke pengumuman katakan. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana kalau misalnya kita mendaftar, katakan contoh Vektor Kades, Vektor Kades katakan kita daftar, kemudian logonya dalam waktu 1 minggu itu ternyata logo sudah muncul dan keterangan di dalam di dalam pengumuman itu sudah sedang proses kayak gitu kan. Itu seperti apa? Apakah mungkin juga gitu kan? Artinya standar itu berlaku untuk umum atau berbeda-beda tergantung dari si brandnya sendiri. Mungkin karena Joli kan banyak nih namanya. Kalau Vektor Kades katakan nggak ada nih, cuman ada di dunia nih sih cuman Mas Oiril aja yang punya gitu kan. Jadi lebih cepat prosesnya katakan gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, tadi kan Kang Anan menjelaskan bahwa 10 bulan ya kita butuh waktu. Nah, kita sebagai pemilik merek katakanlah atau brand yang bergerak katakanlah kita kan salesnya harus tetap jalan, operasional harus tetap jalan. Betul. Dan proses brandingnya pun kita juga harus tetap jalan. Itu kemarin sempat saya tanyakan juga. Itu bagaimana? Berapa lama sih atau cara mengidentifikasi sepertinya merek saya nih benar-benar sudah aman sehingga kita bisa cetak eksemplar katakanlah dari sisi publikasinya, katakanlah kalau kita mau promosi kayak udah Fajar, websitenya kita langsung bangun namanya, kemudian logonya kita pasang, kita publikasikan, kita langsung iklankan, langsung gas gitulah istilahnya tuh, nggak nunggu nanti gitu istilahnya, karena kita butuh sales, operasional harus tetap jalan gitu kan. Kalau enggak kan berarti lama gitu kan istilahnya. Ya, betul. Itu yang dijelaskan. Terima kasih. Kan hubungannya dengan kompor dan laci ya. Ya, betul. Kehangatan perut gitu. Ya betul. Oke, satu dulu tentang mekanisme. Tentang mekanisme katakanlah pendataan atau pemeriksaan itu yang saya dengar prosesnya sama, umum, semuanya sama. Yang berbeda biasanya itu muncul di tingkat panitia pemeriksa merek. Dari 6 kelompok panitia pemeriksa merek yang ada di pusat sana, mereka ini kan kerjanya seperti tim gitu. Jadi bisa lebih cepat. Tapi rata-rata memang ada yang sudah muncul duluan, ada yang berbarengan. Tapi rata-rata itu munculnya bisa kayak namanya dulu, kemudian logonya ngiring beberapa waktu kemudian.
Tapi soal apakah sama atau tidak mekanismenya sama persis, tidak ada yang dibedakan. Terus yang kedua, masalah berapa waktu sih katakanlah kita kepengen produksi nih logo untuk proses branding, kemudian membesarkan aktivitas branding kita dan mengaktifasi itu untuk audiens. Saya pikir kalau jawab atau pertanyaannya adalah nunggu harus berapa lama, coba untuk di awal ketika ya let's say lah 2 bulan pertama mungkin atau 3 bulan pertama dari pendaftaran itu kita cetaknya dikit-dikit. Karena itu tadi, ketika sudah masuk ke pemeriksaan formalitas lewat, ketika dimasuk ke fase pengumuman tidak ada informasi hearing, insya Allah itu akan lancar. Meskipun ketika masuk di pemeriksaan substantif, ada juga kasusnya yang muncul di bulan keempat atau bulan kelima gitu. Tapi rata-rata kalau di UKM rata-rata kita kan hanya fokus di beberapa kelas tertentu saja dan kasusnya kecil sekali ketika tidak muncul di proses pengumuman. Jadi contoh di salah satu teman kita juga di Palembang ada yang saat ini sedang proses hearing karena namanya ternyata sudah ada yang menggunakan, tapi mau fight dulu karena melihat di kelas yang berbeda. Yang sudah mengajukan itu di kelas toko, yang sedang mengajukan ini pemohon ini adalah di kelas menu. Jadi itu berbeda. Gitu. Jadi 2 pertanyaan tentu jawabannya tadi. Jadi gini Kang, sebenarnya saya cukup kalau tadi kan katakanlah 2 minggu atau 1 bulan. Nah ini kasus yang saya alami ini, saya juga di luar dugaan. Saya baru seminggu yang lalu daftar, katakanlah join, apply, itu dua-duanya langsung muncul. Jadi nggak nunggu namanya dulu baru logonya, justru dia langsung berbarengan gitu. Berbarengan dua-duanya sudah muncul. Nah itu yang makanya saya tadi bilang itu. Ya mudah-mudahan sih kalau lihat dari istilahnya angin segar dari prosesnya aja sendiri cepat gitu kan. Biasanya kan teman-teman lama tuh, ada yang 1 bulan kadang. Nah ini 1 minggu nih, baru tanggal 16 join, saya entry, 23 sudah muncul. Bahkan nggak 23 malah, 2 hari yang lalu malah kalau nggak salah itu saya cek itu udah ada. Gitu kan. Jadi nggak nyampe seminggu malahan, hanya 5 hari gitu kan. Nah, maksud saya ada tidak kita nih sebagai pemilik merek gitu kan, sebagai patokan, yakin, karena kita nggak tahu nih misalnya istilahnya tuh merek kita nih aman atau tidak kayak istilahnya kan, gitu kan. Takut ada kemungkinan maksud saya di sisi lain ada orang yang mungkin istilahnya ya katakanlah ada oknum nakal gitu atau segala macam, bisa nggak kira mendistrap gitu kan, tiba-tiba nikung di tikungan terakhir misalnya kan. Ada nggak pernah kasus terjadi seperti itu? Kalau kasusnya begitu, menurut saya pribadi nggak ada sih yang bisa nikung. Karena pasti akan yang duluan yang diproses sampai ketok palu bahwa didaftarkan atau ditolak. Bahwa misalnya contoh, Anan 1 maju dengan Joli, Anan 2 maju di pertengahan jalan ketika melihat potensinya ini bagus dan saya pikir yang Anan keduanya akan menang. Sudah pasti dari dinas pemeriksanya itu akan melakukan proses yang siapa yang duluan masuk datanya dan untuk diselesaikan dulu. Jadi file itu pasti akan berurutan, nggak ada yang bisa nikung. Tapi kalau menyinggung tadi, adakah pihak lain yang katakanlah punya itikat buruk? Ada. Di Palembang pun, mohon maaf saya ngasih clue saja. Ya, oke. Ada yang sudah mendaftarkan brand yang bukan miliknya, tapi dia daftarkan. Oh. Ya, ada. Mana ada nilai ekonomis? Benar-benar. Gercep deh. Gercep. Gitu. Jadi ketika itu tadi saya pernah sharing kalau nggak salah sama Uda juga ya. Kalau di Jawa itu sudah katakanlah berbau mafia mungkin ya, tapi mungkin ini ya mungkin nyerempet-nyerempet gitulah gitu. Jadi kangenan yang terakhir. Jadi patokan kita itu katakanlah tadi kan Mas Andi kan Kak Andi tadi kan nanya kalau ada yang pakai jasa pengacara, jasa ini segala macam. Nah,
kita ini loh sebagai pemilik brandnya itu atau merek itu tadi, itu patokan kita apa? Katakanlah kita daftar mandiri misalkan. Berarti patokan kita cukup lihat website aja gitu. Maksudnya kita update di website gitu kan. Karena ketika contoh misalnya saya daftar hari ini tanggal 23, saya daftar pada saat itu saya entry itu nggak ada tuh nama itu. Nah sampai kemudian seminggu kemudian saya daftar nggak ada juga muncul walaupun dia dalam proses. Artinya kan secara kalau kita balapan kita sebenarnya sudah leading 1 minggu nih. Nah maksudnya bener nggak gitu logika itu ternyata sebenarnya kita sudah leading 1 minggu, kayaknya sih nggak ada sih yang bakal mempermasalahkan gitu loh Kang, maksud saya. Betul. Logika itu buat saya sih masuk akal. Artinya kita menganggap bahwa karena gini, ketika DJKI itu sudah melakukan prosesnya saat ini kan OSS ya, sudah pasti ada sebuah pertanggungjawaban bahwa apapun yang menjadi proses penelusuran dan pendaftaran pasti dimasukkan secara online dan up to date sekali. Jadi kalimatnya Agus bahwa apakah boleh saya berprasangka bahwa ketika saya ngecek di website itu tidak ada, artinya memang belum ada yang mendaftarkan, saya sepakat di situ. Tapi apakah ketika ternyata kita berasumsi tidak ada yang menggunakan dan kita mendaftarkan, kok ternyata muncul nama yang sama misalnya. Kemudian itu muncul di website dan itu dianggap sudah duluan, itu ada di ranahnya, katakanlah jawabannya ada di panitia pemeriksa merek sebenarnya. Nah itu masalahnya. Tapi kalau saran saya gini, Gus, paling tidak ada site penelusuran itu untuk digunakan sebagai asumsi dasar kita bahwa nama yang mau kita ajukan itu aman, kemudian kelas yang mau kita ajukan itu aman. Yang kedua, untuk memperkuat itu mungkin akan lebih baik kita mendekat bisa jadi ke Kumham untuk ngajak ngobrol. Prosesnya sebaiknya seperti apa, saya mau mengajukan hal seperti ini, atau bisa jadi ada kenalan yang bisa jadi kan ada teman-teman lawyer di Palembang yang saat ini mau terjun ke khusus untuk edukasi di bidang haki. Kalau di seberang sana saat ini sudah tumbuh beberapa spesifikasi teman-teman lawyer yang khusus untuk ngurusin haki doang, itu ada. Ada lembaga yang khusus konsultan haki doang, itu ada. Palembang saya belum dengar sih. Oke, akan lebih baik sih. Ini nanya terakhir. Oke, lanjut. Terakhir ini. Habis ini langsung tidur. Maaf ya, lagi panjang ini. Jadi yang terakhir gini Kang, saya itu berpikir gini. Nah ini teman-teman, terutama teman-teman desainer dan juga kayak yang ahli-ahli IT. Saya itu mikirnya gini, jelek sih mikirnya. Udah Pajar, daftarkan roti namanya Pajar. Aku juga daftar gitu kan. Secara teknis di digitalnya entry data di website itu sebenarnya duluan udah Pajar. Cuman ada kemungkinan enggak maksudnya tuh website itu ya dibikin lah istilahnya tuh yang punya aku karena aku dekat dengan aparat katakanlah atau apapun itulah. Itu bisa dimajuin. Jadi secara data digitalnya itu bisa dimodifikasi ya kayak katakanlah dibajak lah atau apa. Kayak itu kemungkinan itu ada nggak sih di seperti itu gitu kan? Itu kan soal cuman entry baik kayak KPU lah contohnya kan? Iya. Entry jam sekian nanti contoh aja gitu kan? Itu kan soal itu. Permasalahannya itu loh. Kita sebagai pemilik brand itu kayak nggak ada semacam apa ya? Semacam ya perlindungan. Masih ada celah kayak itu. Kalau dibilang siapa yang duluan entry, oke, aku dulu. Kita ngerasa duluan entry. Ternyata 1 minggu lagi ternyata ada merek yang lain yang padahal seminggu yang lalu kita cek nggak ada kayak itu nah, lu masuknya dari mana kayak itu nah istilahnya, tapi ternyata di website ada gitu nah, cuman kita ngecek seminggu yang lalu udah ada nah kira-kira nah itu kayak mana itu bisa mungkin nggak itu teman-teman yang kalau pertanyaannya mungkin atau tidak ya jawabannya mungkin. Di dunia ini banyak sekali kemungkinan. Iya benar. Bahkan untuk menghack keurusan begitu kan mungkin kecil sekali bagi yang pinter dan menekuni bagaimana hack dan menghack hal-hal seperti itu. Tapi paling tidak kita berprasangka positif bahwa apa yang ditampilkan di websitenya itu up to date. Paling tidak itu dulu. Jadi kita secara psikologis juga lebih terbantu, rasa tenang, rasa nyaman gitu. Jadi belum apa-apa itu sudah panik dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya mungkin nggak, ya bisa jadi gitu. Apapun bisa jadi. Oke, sip.
Oke, lanjut dah, yang lain dah. Oke, lanjut. Mungkin yang lain teman-teman yang mau bertanya, monggo. Ini ada Mbak Intan, Gandhi, Rian. Kita sampai jam berapa, Dak? Bebas sih Kang sampai besok subuh. Jangan lah kan. Iya. Kita punya maksimal jam 10 lah ya, maksimal jam 10. Oke, jam 10 ya kawan-kawan, kita diskusi. Ya. Okay. Kita diskusi saling ngisi aja gitu. Iya, siap. Nah, Kang juga nih, aku juga mau nanya nih, Kang. Monggo. Nunggu teman-teman juga ada yang mau nanya nanti gitu ya. Nah, berarti kalau untuk di bidang desain sendiri, berarti kalau dari sisi hanya membuatkan logo, berarti kita nggak perlu ya kita daftarin ya. Berarti kita kalau desainer itu lebih kemananya, Kang, untuk kita daftarkan ke hakinya itu, Kang? Dari sisi mananya gitu? Mungkin lebih ke institusi, karena maksudnya kan jasa ya. Iya, benar. Jasa penyelenggara. Itu ada, kalau nggak salah, nanti saya coba share deh. Ada link tertentu untuk spesifikasi kelas merek. Nah, itu ada. Oh, gitu. Nanti saya coba share di grup ya. Di grup ya, oke. Ya, ada 3 link nanti yang saya coba share di grup. Oke. Untuk ngecek penelusuran, kemudian untuk ngecek kelas dan subkategori kelas, dan untuk ngecek bikin akun dan pendaftaran. Jadi ada 3 link nanti saya coba share. Gitu. Oke. Berarti emang kan kita selaku desainer berarti nggak terlalu banyak yang terlalu kita urus ya, karena emang kan kita dibalik lagi sama customer yang tadi kayak klien bikin logo, klien bikin identitinya itu yang memang akan mengurus semuanya gitu ya. Iya, betul. Lebih jasa. Ya tadi kayak Mas Andi sampaikan bahwa ya kewenangan kan haknya sudah dilimpahkan, karena kita kan ya dibayar, ya bayaran selesai ya haknya si klien gitu. Iya. Tapi bahwa sebagai institusi jasanya dilindungi, ya mungkin itu yang harus diajukan. Gitu ya, lebih ke institusi jasanya. Iya. Baik teman-teman, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Diatori, Gandhi, Okta, Mbak Intan, Evan relevan. Rendika, Rendi. Malah yang itu nggak hadir ya, sayang banget ya. Iya, yang Mas Dufan itu. Ada Jack juga nih, ada Karya Sutomo, Mas Tian. Nah mungkin ini sih nambahin lagi lah sambil menunggu diskusi. Oke. Bahwa kalau berbicara tentang merek internasional, korporasi besar, biasanya mereka mendaftarkan itu bukan di 1, 2, 3 kelas. Bisa jadi seluruh kelas dia borong. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi brand image-nya dia. Kalau berbicara, mungkin nggak saya bikin bubur ayam Coca-Cola gitu, atau bubur ayam Apple, atau bubur ayam Adidas. Itu mungkin sekali. Tapi kan meskipun bubur ayam itu kuliner dan Adidas itu katakan atau Apple itu di komputer dan high tech, kemudian dia sudah melindungi, bukan berarti saya bebas melakukan, karena mereka sudah pasti tidak mau brand image-nya itu tercemari ketika ada kok tiba-tiba Apple jualan bubur ya gitu. Itu nggak mau pasti. Iya, kok tiba-tiba Coca-Cola jualan roti bakar ya gitu. Itu nggak mau pasti. Makanya mereka lindungi di hampir seluruh kelas yang ada tersedia. Biasanya begitu. Makanya waktu itu ketika ini urusannya apa sih Starbucks dengan pecel lele lela, kenapa harus ditegur gitu? Toh secara industri berbeda. Iya, karena kan dia juga tidak mau image-nya katakanlah terkotori gitu. Ya karena ya dalam arti bukan maksudnya pecel lele itu kotor, bukan. Tapi brand image yang dibangun oleh Starbucks itu kan ada value tertentu. Industrinya berbeda. Sudah pasti kelasnya berbeda, sudah pasti segmentasinya berbeda. Tapi kan dia juga tidak mau dimirip-miripkan oleh industri yang beda kelas dan yang efeknya mungkin secara valuasi bisa menurunkan image-nya gitu. Itu kurang lebih. Jadi kayak merek non-tradisional seperti Yakult, Coca-Cola pun itu botol itu sudah didaftarkan, bentuk, lingkaran, kemudian modelnya itu semua didaftarkan. Bukan hanya tulisan Coca-Cola dan stripe dan warnanya saja. Jadi semuanya sampai sedetail itu Kang ya, mereka membuat merek mendaftarkan semuanya ya. Betul. Ya seperti suara kita kan tahu sendiri kayak Harley Davidson. Harley Davidson itu mendaftarkan hak paten suaranya
ke katakanlah haki internasional gitu. Karena itu adalah ciri khasnya Harley Davidson. Di desibel tertentu didaftarkan notasinya. Kurang lebih begitu. Jadi ketika dulu ada salah satu industri motor terkenal juga terinspirasi dari Harley dan pengen bikin motorsport dengan nada yang sama, itu langsung digugat oleh Harley Davidson. Nggak bisa bro, gitu. Itu suara punya gue. Lu harus ganti knalpot. Gitulah kurang lebih bahasanya. Iya. Sampai sedetail gitu Iya, deh. Oke. Baik. Nah, ini juga buat kalau misalnya buat kelas online nih. Tadi saya juga lihat chat-chat dari si yang tadi Khairil ya. Nah, kalau kelas online baru nanya itu. Nah, lanjut Ril, kami nanya Ril. Lanjut Ril. Oh iya, nah tadi ini Kang, apa? Ril kayaknya kusut bener. Jasa sama kelas online itu kan apa ya? Apakah itu hal yang sama dan bisa ditaruh di kelas yang sama atau kayak mana itu ya? Maksudnya apa gimana? Sama ya? Berarti kan kan kalau jasa desain berarti bentuknya jasa tuh. Nah, kalau kelas online itu apakah masuk juga dalam kelas jasa? Apa kayak mana itu ya? Iya, betul. Jadi berarti maksudnya industri jasanya yang dilindungi. Misalnya Vektor Kades adalah melakukan jasa edukasi misalnya. Itu juga ada pilihan kelas yang bisa kita ambil untuk dilindungi. Jadi ketika ada nama Vektor Kades juga misalnya ya ngotot bahwa ya kan saya edukasinya kan berbeda, ya nggak bisa karena untuk di kelas edukasi sudah saya ambil duluan. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu. Nah Mas, ini apa sekali lagi soal yang tadi kan ada yang brand-brand besar ya tadi ya? Ya. Nah itu mereka kan ambil semua tuh, semua kelas itu mereka ambil semua biar mereka nggak diduplikat gitu kan. Nah, itu setiap kelas berarti kita harus bayar lagi gitu. Misalnya tadi 500, berarti per kelas itu 500. Nanti di kelas lain 500 lagi, kelas lain 500 lagi gitu. Atau gimana? Kalau pertanyaannya apakah 500 itu mewakili semua kelas? Tidak. Jadi pembayaran itu tadi yang saya singgung di awal. Satu billing itu untuk mewakili satu merek di satu kelas. Jadi kalau di dua kelas, artinya kita akan membayar 2 kali. Oh iya, berarti gitu. Aku tadi cuma masuk dalam satu kelas, berarti ya masuk dalam kelas jasa tadi ya? Iya, bisa jadi kayak misalnya, jasa itu, contoh saya lagi coba buka file. Iya. Ya karena kalau jasa tadi kayaknya kan emang masih abstrak ya apa yang mau cuman brand mereknya aja yang emang didaftarkan, sedangkan bentuk realnya kan gimana gitu kalau jasa ya? Iya, jadi kayak ini menyediakan perangkat lunak komputer, kemudian jasa penyediaan situs web, kemudian penyedia situs media sosial, kemudian jasa rekayasa dan desain bidang aplikasi tertentu. Jadi ada puluhan subkategori yang bisa dipilih dari kelas 42 misalnya. Nanti muncul lagi di kelas 35 misalnya kita mau milih itu tadi yang lebih besar. Kalau saya pernah buka di kelas 35 tuh lebih banyak ke jasa informasi, pengelola, terus edukasi informasi, kemudian pengadaan kelas online. Itu semuanya sebenarnya ada. Hanya memang itu tadi, di awal saya sempat singgung bahwa ketika ada proses pendaftaran yang kolektif, biasanya sang brand owner itu kurang diajak untuk diskusi bahwa oke, Joli, kamu mau ngambil kelas apa dan subkategori apa aja yang mau diajukan untuk dilindungi. Biasanya itu hanya saran dari mereka dan tinggal klik udah ya gitu, dan kita menganggap ya sudah selesai. Padahal ada hak kita yang bisa kita suarakan, kita fight bahwa saya mau ngambil titik ini dan ini di kelas tertentu. Itu bisa diajukan. Makanya saran saya sih baiknya kita melakukan pendaftaran mandiri. Dengan mandiri kita lebih leluasa
untuk memilih. Contoh kayak tadi lah, Agus mungkin sudah mengaplikasikan pendaftaran mandiri dan enjoy gitu untuk memilih secara runut apa aja kelasnya, kemudian tipe apa aja yang mau kita lindungi. Oke. Siap Real. Yang lain mungkin Masih mantau terus aku. Masih mantau ya. Iya. Ya, Okta, Gandhi, Randy, ada mungkin buat ingin diskusikan, Evan? Ya, saya sebetulnya sedang cari artikel dulu, mungkin setahun atau 2 tahun pernah saya bahas di grup komunitas lain. Itu masalah pendaftaran bukan merek ya, tapi hak cipta. Jadi di situ kasusnya itu bukan merek, tapi foto. Jadi saya lupa website, nanti begitu saya dapat nanti saya forward ke grup. Oke. Yang belum ketemu kemarin itu teman yang bisa konfirmasi benar atau enggak, bahwa lebih baik mendaftarkannya langsung ke di Amerika. Jadi sebab nanti di videonya saya cari dulu, itu dia sediakan satu link yang isinya pendaftaran di sana itu akan melindungi pendaftaran di sekian puluh negara. Rasanya bukan seperti yang bukannya perjanjian apa tadi yang Kang Protokol Madrid. Madrid. Rasanya bukan itu, beda namanya. Negaranya agak banyak. Jadi dia seperti ini, malah itu dijadikan salah satu potensi untuk cari duit. Jadi misalnya satu foto itu kalau mau didaftarkan copyright-nya itu biayanya kalau nggak salah sekitar, saya lupa, $20 misalnya, seperti itu. Atau kita bisa daftarkan satu bundle. Jadi misalnya 1.000 foto dalam satu event, itu bisa didaftarkan sekaligus 1.000-nya. Itu biayanya cuma tambah sedikit, misalnya $30 seperti itu. Nah, kemudian foto itu sengaja disebar di internet dalam resolusi tertinggi dan nunggu dicaplok oleh orang. Nah, di statut mereka itu pelanggaran hak cipta itu fix biaya ganti ruginya itu $10.000 per item. Nah, jadi yang nanti saya mau cek ulang, saya mau cari lagi videonya masalah pendaftaran hak cipta. Nah, sebab kalau dari sisi kita sebagai desainer, mungkin ini yang lebih dekat kasusnya dibanding pendaftaran merek. Kalau merek kan untuk pemilik usaha. Ya kawan-kawan kan ya punya brand, punya usaha, dan ingin mendaftar merek. Nah, tapi kalau sebagai desainer yang ingin melindungi misal ilustrasi mereka, kemudian ada lukisan, kemudian ada foto, atau karya-karya lain yang sifatnya bukan merek, tapi ya benar-benar karya kreatif mereka yang ingin dilindungi. Nah, tadi kan di DJKI juga bisa pendaftaran hak cipta gitu kan, itu masuknya ke hak cipta kan. Nah, yang nanti saya mau cari itu artikel yang mendaftarkan di US tadi, sebab dan Indonesia termasuk salah satu negara yang dilindungi. Nah, yang nanti saya mau cari, terus saya forward nanti ke Kang Anan juga, itu mau lihat benar atau enggak bisa diaplikasikan. Kemudian satu lagi pertanyaannya, Kang, masalah gugatan, ya. Jadi kalau gugatan tanpa didaftarkan, jadi memang kalau mereka bilangnya gini, seluruh karya kreatif seperti fotografi atau ilustrasi atau segala macam itu secara otomatis hak ciptanya otomatis melekat ke si pembuat. Tapi pada saat digugat, pada saat ada orang yang menggunakannya tanpa izin, itu menempuh jalur hukum otomatis. Nah, di situ ribetnya di situ. Karena pertama, itu nggak ada batasan, kemudian prosesnya lama. Sebab kita sebagai pemilik hak cipta
harus bisa membuktikan bahwa entitas yang mengambil karya kita, memakai karya kita, itu meraup keuntungan berapa, dan harus detail. Misalnya foto itu ditampilkan di website itu generate income berapa untuk mereka, atau foto itu digunakan untuk sebuah artikel itu menghasilkan uang dari iklan berapa. Itu yang prosesnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun namanya. Nah, makanya mereka sarankan daftarkan melalui jalur resminya, dan itu sudah punya angka fix. Kalau ada gugatan, batasnya $10.000, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, itu bagaimana prosesnya? Kalau seandainya ada masalah gugatan, apakah selama proses pendaftaran aplikasi paten tadi misalnya, ada sengketa, ada yang mendaftarkan ulang, dan ada proses hearing segala macam, itu selama proses itu ada biayanya nggak? Dan seandainya itu satu, dan kemudian di kemudian hari, jika paten merek kita sudah didaftarkan, kita sudah jadi pemilik sahnya, ada yang menggunakan, itu ada batasan nominalnya nggak yang bisa kita klaim untuk setiap kasusnya? Oke. Thank you Mas Andi. Kalau masalah adakah biayanya ketika proses katakanlah gugatan, saya belum pernah dapat edukasi hal seperti ini, tapi secara umumnya begini, proses yang cukup panjang itu pasti akan menyita lumayan banyak energi dan duit yang kita keluarkan secara pribadi, karena untuk bolak-balik katakanlah fight untuk berdiskusi dari proses usul tolak, kemudian hearing, reeksaminasi sampai ke tata niaga, kemudian ke MA, itu pasti ada nilai rupiah yang dikeluarkan secara pribadi. Tapi memang yang jadi pokoknya adalah waktu yang cukup lama, dan akhirnya jadi imaterial itu yang seharusnya bisa lebih berharga ya ketimbang nilai itu tadi. Tapi kalau pertanyaannya bahwa adakah nilai tertentu kayak tadi di Amerika bottom up-nya di nilai sekian kalau ada gugatan, saya sih belum pernah mendengar edukasi dari sisi itu. Itu. Ya, nanti saya coba cari dan share linknya. Yes, nanti. Terima kasih. Nanti saya coba diskusi juga dengan teman-teman di sesama aktivis, siapa tahu ada yang punya filenya, jadi bisa nambah edukasi ke kita gitu untuk hal-hal begini secara angka. Oke, siap. Gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang lain pengen tadi didiskusikan untuk yang ditanyakan? Itu di grup DCP sudah saya share, ada 3 link. Oke. Cek nama merek, cek kelas merek, dan cek pendaftaran. Jadi nanti masing-masing bisa digunakan pelan-pelan, khususnya di SKM DGIP atau kelas merek, kita bisa lebih leluasa dengan kita melihat ini. Ketika kita mau melakukan pendaftaran, paling nggak kita sudah punya contekan poin-poin apa saja yang mau kita lindungi. Jadi kita lebih nyaman gitu loh. Ini mendekati jam 10, jadi kita sepakati, tadi sudah sepakat jam 10 close ya, oke. Saya mencoba bahasa kerennya closing statement. Closing statement ya, benar. Lanjut Kang. Keren banget sih tukang bubur ngomongin closing statement. Ketika kita melahirkan sebuah brand di bidang produk dan jasa, ada baiknya kita juga concern mengenai perlindungan tentang apa yang sudah kita lahirkan. Analoginya adalah ketika orang tua melahirkan anak, sebelum bikin KTP itu ya ada baiknya akte kelahiran diurus dulu gitu. Karena nama yang muncul di akte kelahiran itu yang menjadi dasar nama kemudian dijadikan KTP, KK, dan sebagainya. Jadi ketika perlindungan itu sudah dilakukan, kita sebagai pemilik brand akan lebih nyaman dan leluasa. Karena satu, kita bisa menggunakan sendiri, atau kedua, kita mengizinkan pihak lain untuk menggunakan, tapi kita bisa mendapatkan royalti, atau yang ketiga, kita mendapatkan sebuah jaminan nilai ekonomis.
Jadi ada rasa nyaman di sana. Yang mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa aware untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kalau selama ini kita sudah melakukan sales dan sebagainya, ya itu udah bagus, nggak ada salahnya melakukan itu. Tapi kita coba pelan-pelan. Ada satu hal yang mungkin selama ini kita lupakan atau kita undur prosesnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemantik teman-teman dan saya juga untuk sama-sama mengingatkan bahwa ada nilai ekonomis yang bisa kita lindungi dari situ. Jangan sampai kejadian kayak teman-teman tadi yang kasus 2 minggu lalu yang saya temukan, ketika membutuhkan legalitas untuk diajukan dan hak kepemilikannya didaftarkan, ternyata itu gagal. Nah, jangan sampai begitu. Jadi, satu, secara teknis prosesnya mudah, persyaratannya mudah sekali. Kemudian yang kedua, secara jangka waktu tadi, mudah-mudahan kita tidak jumawa atau sombong bahwa ketika kita sudah memasukkan data file pendaftaran, serta-merta kita merasa nyaman. Mohon sabar sebentar dan berdoa mudah-mudahan prosesnya lancar. Ketika proses formalitas, pengumuman substantif semua lancar, insya Allah itu menjadi hak milik kita. Jadi kita berprasangka positif saja. Kemudian yang terakhir itu tadi, bahwa kita coba bertemu dengan teman-teman yang saling mengisi untuk menguatkan edukasi hal begini. Karena mungkin yang saya lihat di Palembang, saya masih gerilya, kebutuhan informasi ini masih jarang sekali bisa didapatkan ya. Saya nggak tahu sih di luar sana, tapi saya ketemu dengan beberapa komunitas 2 bulan terakhir, memang untuk hal-hal begini diskusinya masih sangat dibutuhkan gitu. Ya mudah-mudahan sih kita bisa saling tetap connect dan mengisi. Mudah-mudahan ada manfaat diskusi malam ini. Saya mohon maaf ke teman-teman bila ada hal yang bisa jadi jawaban saya kurang maksimal karena keterbatasan keilmuan, tapi insya Allah saya terus akan melengkapi dan share beberapa update ke depan khususnya ke teman-teman DCP. Thank you banyak udah Fajar dan teman-teman. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Kang udah berkenan berbagi dengan kita, dengan teman-teman DCP. Karena emang ya mungkin kita juga harus tahu juga ya bagaimana seorang desainer ya mungkin dari legalitas tentang jasa kita dan sebagainya. Karena emang itu ke depan ya kita untuk menjaga juga mungkin brand kita sendiri ya juga nanti juga bisa ketika emang kita punya klien kita juga bisa discuss nih dengan mereka dari A sampai Z seperti apa gitu. Okay. Insight satu hal kecil dah. Oke. Bisa jadi begini. Kenapa nggak itu dijadikan edit value-nya teman-teman sebagai desainer? Ketika bikin brand identity logo namanya fix dengan nilai tertentu, Bapak Ibu sebagai klien itu mendapatkan saya bantu proses pendaftaran. Benar ya. Kenapa enggak gitu? Sekalian ya. Yoi. Iya. Gitu loh. Oke. Siap. Koiril nih paling besar ketua Koiril nih, paling banyak klien logonya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat sharing-sharing dari Kang Anan. Insya Allah nanti kita akan Makasih Kang. Makasih Kang. Next webinar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita mau foto dulu. Sambil foto dulu ya. Gimana? Kayak gini aja lah. Gini aja, boleh. Nanti aku screenshot ya. Iya, host yang ganteng dong, screenshotnya. Tunggu bentar, ada yang berjoin nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih Kang ilmunya malam ini. Thank you. Sampai ketemu lagi. Kang. Oke. Thanks ya, Kang. Oke, terima kasih teman-teman. Hostnya udah. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.